Peraduan Cinta Malika, Story by Fujika, episode 14, Menunggu. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Perlahan Malika menghapus air matanya. Ia berdiri dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia mencari kamar untuk dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Angga tadi. Kalau tidak salah, tadi aku dengar Mas Angga berjalan ke arah kamar itu. Berarti yang sebelah sana adalah kamar untukku. Gumamnya sambil menunjuk kamar yang letaknya tak jauh dari dapur. Ia pun berjalan menuju kamar tersebut. Begitu berada di dalam, ia membuka tirai. Dan alangkah takjubnya ia akan pemandangan kota yang begitu sibuk. Ini adalah pertama kalinya ia melihat keramaian jalan dari ketinggian. Masya Allah, luar biasa, serunya. Untuk sesaat, Malika melupakan kesedihan yang baru saja dirasakannya. Menyaksikan kendaraan yang berlalu lalang serta gedung-gedung yang tinggi menjulang menjadi hiburan tersendiri baginya. Astagfirullah, aku harus menelpon ibu, ucapnya. Namun, ia bingung di mana ponselnya ia letakkan. Selayang pandang, ia pun teringat jika ia tak membawa ponsel ke unit itu. Dan di saat yang sama, ia juga teringat akan kopernya yang masih berada di mobil Angga. Ya Allah, kenapa aku ceroboh sekali? Sungutnya kemudian keluar dari kamar menuju ke kamar Angga. Ketika berada di depan pintu, ia mengulurkan tangannya hendak mengetuk. Akan tetapi, ia ragu. Apa aku tidak mengganggu? Siapa tahu saja Mas Angga sedang beristirahat. Lirihnya dengan tangan yang masih menggantung di udara. Tapi aku butuh ponsel dan koperku, lanjutnya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun memberanikan diri untuk mengetuk daun pintu berwarna coklat tua itu. Namun, apa yang terjadi? Ternyata, di saat Malika hendak mengetuk pintu, ia tidak sadar jika pintu baru saja terbuka. Ia yang menatap ke lain arah, tidak melihat Angga yang kini berdiri di hadapannya. Alhasil, yang diketuk oleh ruas jari-jarinya bukanlah daun pintu, melainkan dada bidang Angga. Loh, kok tidak keras? Tanyanya sambil menekan-nekan kecil permukaan yang tersentuh dengan ujung jari telunjuknya. Angga yang merasakan hal aneh hanya melotot ke arah Malika yang belum melihatnya. Apa yang dilakukan cewek culun ini? Batinnya. Deheman Angga sontak membuat Malika menoleh ke arah Angga. Apa yang kamu lakukan? Rupanya, Malika tidak sadar jika ia belum menarik tangannya dari dada bidang Angga. Angga mengalihkan tatapannya ke tangan Malika. Di saat yang bersamaan, Malika juga melakukan hal yang sama. Mengetahui tangannya menyentuh dada bidang Angga, Malika tidak serta-merta menariknya. Malah, Malika melototi tangannya itu seraya menutup mulutnya dengan tangannya yang lain. Sehingga Angga menatapnya dengan mengernyit. Apa ini sudah menjadi kebiasaanmu? Tanyanya. Dengan gerakan cepat, Malika menjauhkan tangannya dari dada Angga. Maaf mas, aku tidak tahu kalau mas berdiri di situ. Alasan saja, ucap Angga sembari menutup pintu kamarnya. Aduh Malika, bisa-bisanya kamu melakukan hal yang memalukan begini, gerutu Malika dalam hati. Rasa apa ini? Kenapa tiba-tiba jantungku berdebar? Batin Angga memegangi dadanya. Malika mengetuk pintu kamar Angga begitu ia menyadari tujuannya ke kamar tersebut. Kenapa lagi cewek culun itu? Sungut Angga yang masih berdiri di balik pintu sambil menggaruk kecil kepalanya yang tidak gatal. Apa? Ketus Angga setelah membuka pintu. Anu mas, itu. Anu itu. Ngomong yang jelas. Angga berjalan menuju meja makan. Malika yang belum menyebutkan tujuannya mengekor di belakang. Mas, panggilan Malika membuat Angga seketika berhenti, sehingga Malika yang berada di belakang juga menghentikan langkahnya.
Apa? Tanya Angga setelah berbalik. Ponsel dan koper aku tertinggal di mobil, Mas. Sahut Malika tanpa menatap Angga. Apa itu alasan kamu agar bisa dekat dengan aku? Sontak, Malika mengangkat kepala dan menatap Angga. Aku tidak beralasan, Mas. Aku benar-benar tidak membawa koperku ke unit ini. Bantah Malika yang tidak terima tuduhan Angga. Angga mendengus, kemudian melangkah melewati Malika menuju kamarnya. Ini. Angga menyerahkan kunci mobilnya dan diraih oleh Malika. Belum juga Angga melepaskan kunci tersebut, ia kembali membuka mulut. Kamu tahu kan cara pakainya? Ucapnya dengan nada meremehkan. Malika tidak menanggapi lidekan Angga, tapi matanya tajam menyorot Angga sambil menarik kunci dari ujung jari suaminya itu. Menyaksikan kekesalan Malika membuat Angga terkekeh sepeninggal gadis itu. Ia lalu menuangkan air ke dalam gelas yang memang merupakan tujuannya sejak awal membuka pintu kamarnya. Begitu rasa dahaganya menghilang, ia pun berpikir sejenak. Sebenarnya apa hubungan dia dengan Kak Aska? Sudahlah, bukan urusanku. Kini Angga duduk di sofa sambil menonton acara TV. Tak berselang lama, suara bel mengalihkan perhatiannya. Siapa yang datang? Gumamnya. Ia pun bangkit dan berjalan menuju pintu. Melalui monitor, ia melihat Malika berdiri di depan pintu. 2103. Ucap Angga begitu Malika berjalan masuk, membuat Malika berbalik dengan kening yang berkerut menghadap Angga yang berdiri di belakangnya. Itu Sandi unit ini. Jelas Angga, kemudian berjalan mendahului Malika. 2103. Apa itu angka kelahirannya? Ulang Malika dalam hati. Malam pun tiba. Malika duduk sendiri di meja makan. Karena isi kulkas hanya beberapa butir telur dan air minum dalam botol saja, malam ini Malika hanya membuat telur dadar yang akan ia santap bersama dengan nasi putih. Dengan sabar, ia menunggu kedatangan Angga yang keluar sejak tadi sore. Itu pun tanpa pamit ke Malika. Malika mengetahui Angga keluar saat dirinya keluar kamar dan tidak sengaja melihat Angga membuka pintu unit. Mas Angga kemana ya? Kenapa belum kembali juga? Gumamnya sambil melirik jam dinding. 45 menit berlalu dari pukul 7, namun tanda-tanda kemunculan Angga belum juga ada. Sedangkan perut Malika sudah mengamuk ingin diisi. Apa aku duluan saja? Tapi bagaimana kalau Mas Angga pulang dan belum makan malam? Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Malika rela menahan rasa lapar demi menunggu Angga pulang. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.